Baik, perkenalkan nama saya Mustaqim dari kelas MJ702 NIM 250201020250. Dalam manajemen hubungan industrial ini dosen Bapak Dr. Insinyur Golkas Siaahan Master Manajemen. Kali ini saya memilih untuk membahas tentang sesi ke-12 yaitu isu hubungan ketenagakerjaan untuk fokus wilayah ASEAN. Baik, kita masuk pada latar belakang. Nah, tentu saja kita tahu kawasan kita di ASEAN saat ini sedang menghadapi tantangan besar dalam integrasi pasar tenaga kerja, termasuk juga ketimpangan regulasi dan perlindungan pekerja, serta tingginya jumlah pekerja migran akibat digitalisasi yang sangat cepat saat ini. Oke, baik. Kita akan ambil dua contoh perbandingan hukum ketenagakerjaan, yaitu ada analisa antara Indonesia dan Malaysia dalam perlindungan ketenagakerjaan. Dari sistem perlindungan sendiri, Indonesia memiliki sistem perlindungan yang lebih baik daripada Malaysia, namun implementasi dan penegakan hukumnya seringkali tidak efektif. Nah, menimbulkan tantangan bagi para pekerja. Lalu kita bahas tentang fleksibilitas kontrak. Nah, untuk fleksibilitas kontrak kerja di Malaysia lebih tinggi yang memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan tenaga kerja, tetapi beresiko mengurangi standar perlindungan sosial bagi pekerja yang terlibat. Perlindungan pekerja migran. Eksploitasi pekerja migran dan lemahnya pengawasan menjadi tantangan utama. Diperlukan reformasi kebijakan regional untuk meningkatkan mekanisme penegakan, memastikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja, khususnya migran di kawasan ASEAN. Lalu ada dampak digitalisasi saat ini. Nah, otomatis dan gig ekonomi. Otomatisasi mengubah cara pekerjaan dilakukan, sementara gig ekonomi memperkenalkan fleksibel namun juga tantangan bagi pegawai dan pemberi kerja. Lalu yang pembahasan kedua yaitu kebutuhan skill. Perubahan kebutuhan skill menjadi para pekerja harus beradaptasi dengan pekerjaan dengan cepat, mencari pelatihan baru untuk menghadapi pasar kerja yang berubah. Lalu yang ketiga adalah kesenjangan keterampilan. Nah, dampak kesenjangan keterampilan ini mulai terlihat dengan banyaknya pekerja yang tidak puas dengan tidak memiliki keterampilan diperlukan di area digital saat ini. Masuk pada reformasi regulasi, yang pertama ada dampak positifnya. Omnibus Law meningkatkan fleksibilitas tenaga kerja, memungkinkan perusahaan untuk lebih menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar dan mengurangi biaya. Lalu setelah dampak positif, kita masuk pada masalah yang muncul. Nah, masalah yang muncul itu adalah ketidaknyamanan pekerja meningkat dengan adanya outsourcing, memicu retesensi dan serikat pekerja yang khawatir tentang perlindungan hak kerja mereka. Lalu yang terakhir adalah implikasi masa depan pekerja itu sendiri. Keseimbangan antara fleksibilitas dan perlindungan pekerja sangat penting, memerlukan dialog sosial antara pemerintah, pengusaha, dan buruh itu sendiri. Nah, penyerapan tenaga kerja saat ini mempengaruhi beberapa hal. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah investasi asing. Yang ketiga adalah ketidakmerataan serapan pekerja. Yang keempat adalah stabilitas kebijakan suatu otonom atau negara. Yang kelima adalah struktur industri itu sendiri. Masuk pada tantangan hubungan industrial, masalah dan solusi kunci. Dispersi reguler antara negara dan melemahnya perlindungan pekerja imigran menciptakan ketidakpastian, disrupsi digital dan konflik industri akibat remunerasi hukum, memperburuk daya saing tenaga kerja di ASEAN. Lalu yang terakhir adalah strategi penguatan untuk pekerja itu sendiri. Yang pertama, harmonisasi reguler. Menerapkan harmonisasi regulasi ketenagakerjaan di ASEAN untuk meningkatkan keselarasan perlindungan pekerja dan mengurangi disparitas antara negara. Lalu yang kedua adalah perlindungan untuk para pekerja. Memperkuat mekanisme perlindungan pekerja migran
guna memastikan hak-hak mereka dilindungi, mengurangi eksploitasi, dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Lalu yang ketiga adalah investasi pelatihan, mendorong investasi pelatihan digital untuk meningkatkan keterampilan pekerja sehingga siap menghadapi tantangan di era digitalisasi dan industri 4.0. Lalu yang terakhir adalah dialog sosial. Nah, membangun dialog sosial yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan berdaya saing. Baik, itu saja untuk sesi kali ini. Saya ucapkan terima kasih.